Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang mengapa orang dengan gangguan jiwa perlu berkegiatan, perlu aktivitas fisik. Ya, tentu ini penting sekali karena kebanyakan ODGJ walaupun minum obat sudah rutin, banyak yang masih masuk lagi ke rumah sakit. Gara-gara apa? Gejalanya meningkat sehingga harus dirawat kembali, padahal masih rutin minum obat, nggak putus, tapi kok efeknya nggak seperti yang diharapkan. Nah, ternyata ada beberapa yang kurang. Selain kemarin yang sudah disampaikan terkait betapa pentingnya aktivitas sosial, ternyata masih ada lagi yang juga penting, yaitu aktivitas. Ya, tentu aktivitas ini menjadi sangat sulit dikerjakan memang kalau tidak dengan bantuan keluarga atau caregiver, karena hampir semua orang dengan gangguan jiwa mengalami masalah di sini, terutama di dalam satu pengambilan keputusan, ragu-ragu biasanya ya. Nah, selebihnya adalah karena Pak memang ada gejala negatif yang seringkali tersisa atau sering dialami ya, dan lama hilangnya, yaitu kehilangan minat, kehilangan inisiatif, atau kehilangan motivasi ya, inisiatif. Nah, oleh karena itu kenapa penting kehadiran keluarga dan caregiver yang perlu membantu ODGJ supaya pulih dan sembuh ya, karena itu. Nah, oleh karena itu silahkan simak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan akan Bang Jai jelaskan bahwa gimana caranya untuk membangkitkan kemauan ODGJ dalam melakukan aktivitas harian ya. Nah, sekarang mulai dari kenapa seperti itu tadi sudah saya sampaikan ya. Salah satunya karena gejala negatifnya ovulation ya, kehilangan kemauan, kehendak dan minat. Tentu untuk baik lagi seperti semula butuh proses dan waktu. Kemudian bisa jadi terganggu dengan halusinasinya, menjadi nggak fokus dan konsentrasi, sehingga kadang-kadang sulit memahami perintah dari orang tua atau caregiver untuk melakukan apa. Ini juga bisa membuat ODGJ itu cenderung malas atau tidak bisa untuk berkegiatan harian ya. Kemudian juga mungkin karena faktor fisik ya, kesulitan bergerak dan sebagainya juga bisa ya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan ya, tentu siapkan dulu kegiatan yang bisa dilakukan oleh ODGJ ini ya. Jenis kegiatannya apa saja? Nah, jenis kegiatan ini kan banyak ya. Aktivitas untuk perawatan diri ya, ada makan, mandi, toileting ya, berdandan, keramas ya, potong kuku, pokoknya kegiatan perawatan diri. Kemudian yang kedua adalah kegiatan harian, sholat, ngaji ya, zikir, menonton TV, membaca, menyiram tanaman, mencuci piring, memasak, mencuci baju, menyetrika ya, menyapu, atau apa yang kegiatan harian, atau kegiatan hobi, mancing, main gitar, menggambar. Nah, bisa. Nah, setelah ketemu jenisnya tentu kita akan membuatkan dia jadwal. Kenapa harus dibikinkan jadwal? Ya karena satu, mudah lupa, yang kedua sulit mengambil keputusan mulai jam berapa sampai jam berapa. Tentu jadwal ini kita ditempelkan ke area-area yang memang mudah diakses oleh ODGJ ya. Nah, setelah ketemu kegiatan, maka tetapkan kapan itu akan dilakukan dan berapa lama ya. Dan ketika kegiatan ini terlaksana dengan baik ya, tentu tidak hanya akan membantu mengalihkan halusinasi yang dialami, tapi juga bisa melatih sosialisasi sekaligus ya, akan membuat
merasa berharga ODGJ ini, karena bisa melakukan hal yang positif, apalagi jika kegiatan harian itu manfaat buat orang lain, kayak misalnya menyiram tanaman atau masak atau masak air atau bikin teh, kopi atau apa. Nah, itu kan bermanfaat untuk orang lain, sehingga bisa jadi akan merasa bermakna dan percayaan dirinya akan naik lagi, ya. Nah, ketika sudah jadi, ya tentu kita harus ajak bicara ODGJ-nya, mana yang mudah dikerjakan, mana yang sedang-sedang, mana yang sulit. Ya, yang mudah ini ya prioritas untuk ditargetkan di minggu-minggu pertama. Kemudian yang sedang ini ya kita dampingi pelaksanaannya, pastikan sudah benar, baru dilepas ya sendiri, biarkan sendiri. Kemudian yang sulit ini yang harus diajari. Nah, kemudian bikin target. Minggu ini berapa persen akan tercapai dari sekian kegiatan yang dilakukan itu, ya, untuk dikerjakan. Ya, mau 50%, mau 60, 75, nah sebagainya. Kemudian di akhir pekan, coba keluarga atau caregiver membantu untuk mengevaluasi. Cari lagi itu jadwalnya, kemudian mana yang sudah dikerjakan ternyata mencapai, maka berikan reinforcement positif, penguatan. Mungkin saja diberikan permen atau alat mandi atau kaos, atau mungkin diajak jalan-jalan, atau mungkin kepingin nonton film, atau mungkin beli bakso. Nah, sehingga akan senang. Jangan lupa juga katakan terima kasih, ya. Ya, keluarga caregiver harus mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian minggu berikutnya, coba dia ingin nggak meningkatkan jumlah kegiatannya atau kualitas dari kegiatannya, ya, sehingga bisa semakin ditingkatkan. Ternyata minggu kemarin capaiannya 70%, nah dia ingin meningkatkan 75%. Nah, dia tahu dong mana yang kemarin harusnya bisa dikerjakan tapi belum. Nah, dia akan mencoba mengerjakan. Di akhir pekan juga seperti itu, akan selalu seperti itu. Nah, sehingga akhirnya akan terbudaya, akan terbiasa dia dengan kegiatan rutin. Dan tentu kalau seperti ini terjadi, ya kemungkinan mikirin masa lalu itu udah gak ada, ya, karena memang sudah diisi oleh hal-hal yang baru. Sehingga kalau seperti ini terjadi, ketika diajak untuk diskusi tentang masa depan, ya, bisa, ya, dia nyambung. Oh ya, saya kepingin ini, saya kepingin ini. Nah, syarat untuk mencapai itunya ada, karena dia bisa fokus, bisa konsen melakukan kegiatan harian. Apalagi dia masih bisa kuliah, masih bisa nungguin warung, masih bisa kerja, masih bisa ini itu. Ya, seyogianya harusnya bisa mengerjakan yang lain, ya. Nah, cuma memang kembali lagi persoalan inti yang membuat dia jadi gangguan jiwa ini yang harus dicari, dan kalau memang masih menyisakan hal yang membuat tidak nyaman karena ada konflik atau masalah, ya harus diselesaikan. Ya, yang masih bisa dirubah itu ya dirubah, diselesaikan. Ya. Nah, tentu ketika ODGJ bisa meramu kegiatannya dengan baik, ya, apalagi ternyata di bulan kedua dia sudah mulai mikir mau usaha apa ya, mau melakukan aktivitas apa ya. Nah, ternyata dia sudah punya ide-ide. Nah, bahkan pengen kursus atau kepingin latihan online atau pengen sekolah lagi paket C atau paket B atau yang lain-lain, mungkin sudah punya ide. Nah, sebagai keluarga atau caregiver, ya kita harus support yang bisa dilakukan atau bisa dibantu, ya. Nah, tentu kalau ini terjadi, ya kemungkinan sembuh dan pulih itu ya terjadi. Cuma dilihat lagi, ya, diagnosa medisnya apa. Kalau dia misalnya mental retardasi, ya tidak mungkin, ya. Tapi kalau mengerjakan aktivitas-aktivitas sederhana sekali berperawatan diri, kegiatan harian sih sebenarnya masih bisa, ya. Atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang
monoton ya, ritual itu bisa ya, kalau misalnya minta meditasi ringan ya. Tapi kok berat ya nggak bisa, yang penting nyaman dan aman saja, atau dia mampu melakukan aktivitas-aktivitas hiburan, menggambar, mewarnai dan sebagainya. Jadi tergantung juga sama diagnosa medisnya ya. Jadi jangan semua disamaratakan. Gara-gara ODGJ bisa sembuh dan pulih ya, lihat dulu pulihnya yang seperti apa, tergantung dari diagnosa medisnya juga ya. Nah, tentu di dalam pola untuk menguatkan perilakunya ini sudah positif dan benar, tentu ya keluarga atau caregiver harus selalu menguatkan. Ya, kalau memang sarananya nggak ada ya mestinya diupayakan yang bisa dijangkau keluarga apa. Makanya dalam merencanakan kegiatan juga harus dipikirkan sesuai dengan kondisi ekonomi dari keluarga. Yang terpenting adalah jangan sampai ODGJ nggak punya kegiatan, nggak punya aktivitas ya, hanya duduk-duduk melamun di kamar. Nah ini berbahaya, nanti akan memancing halusinasi kembali ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Sampai ketemu di video-video yang lain.